بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air, juga selebar semanusia. Alhamdulillah pada siang kali ini saya sowan om saya ini, Om Aryo. Orangnya sepuh tapi dengan cinta dia tak pernah tua. Dengan amin, cinta selalu muda. Amin. Dan soal saya kesini itu tidak sekali dua kali om, sudah berapa kali? Ya lebih toh. Empat kali. Iya berkali-kali. Ya. Dan tentu saya tidak sekedar sambung serawung silaturahmi, tetapi saya sendiri sejak kecil mencintai lukis. Ya karena di alam terbuka sejak SD, SMP selalu menikmati ke lingkungan, pemandangan dari sawah, sungai, gunung di wilayah Purwodadi, Grobogan. Dan soal saya untuk kali ini mau wawancara secara khusus ini om Ya. kepada penjenengan juga Gus Amar yang semalam dini hari saya wawancarai. Kenapa ini saya wawancarai? Karena ini sebuah inspirasi ya. Dan Om Aryo ini kalau saya amati nih teman-teman di lingkungan sini menjadi oase ya. Insya Allah. Beli. Iya. Beli sing rada garing. Oase yang siapapun bisa ahlan was ahlan di sini. Iya, dia datang suka-suka siapapun orangnya. Dan itu sudut pandang cinta yang dimiliki Om Aryo. Saya sendiri kalau di sini melukis teman-teman. Ini ada lukisan saya tadi, coba saya tunjukkan. Nah, ini ekspresi saya ini Tahun 2018 itu. iya. Ini saya hanya menganjurkan penjenengan kalau melihat lukisan saya, biarlah lukisan saya yang bicara di hatimu. Entah ngono Gus. Terus yang satu lagi coba. Dan ini saya kasih judul Mereguk Cinta, soalnya ini seperti ini teman-teman. Ini saya ngelukis dibiarkan Om Aryo. Suka-suka 2016 ya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa anggur cinta ini dengan orkestra warna, rupa, bentuk. Nah, ini seperti gelas yang bikin alat minum ya, ini teman-teman. Om Aryo, ya. Ini liputan penjenengan paling tidak berkisah sebentar ya. Perjalanan panjang tentu. Dari sisi berkeluarga tadi berapa tahun? Kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. Dan perjalanan seni ya, karya seni. Dan tadi Om juga bilang kaitannya sastra juga ya. Moga Om ini supaya menjadi inspirasi bagi anak-anak bangsa, terutama anak-anak milenial, supaya tidak menjadi robot di tengah modernisme mesin, tapi punya integritas, spontanitas, punya greget. Alhamdulillah, jadi cerita tentang perjalanan hidup Om Aryo sampai alhamdulillah sampai detik ini kita bisa bersama-sama bertemu membangun tali silaturahim dalam kondisi sehat walaupun di tengah-tengah pandemi corona yang sedang merebak. Jadi saya dari kecil dari sejak SD saya menyukai dua bidang seni sebenarnya. Antara seni lukis dan seni sastra. Pada dekade itu atau pada usia itu saya mengikuti lomba-lomba di sekolah ya. Alhamdulillah selalu menang kan. Hanya saya sejak masuk bangku SMP mulai menentukan sikap. Saya lebih cenderung memilih yang lukis. Kenapa? Kalau kajian sekarang supaya saya tidak memadu
Jadi sastra hanya sebagai pengetahuan atau sebagai sampingan. Iya. Karena saya senang juga dan ada kaitannya, ada korelasinya dengan melukis. Banyaklah ya, semua seni itu kan sastra, tari, musik dan sebagainya ada korelasi. Sehingga itu yang akan menambah wawasan atau menambah bahan saya dalam menuangkan karya dua dimensi yang berupa lukisan. Sejak masuk bangku SMP saya juga mengikuti lomba-lomba, tapi kan itu sebatas kurikulum sekolah. Tapi yang jelas saya sudah dianugerahi sama Allah Taala bahwa saya bisa melukis dari sejak dini ya, sejak kecil. Terus saya kembangkan, sesuai dengan usia saya berjalan waktu. Di Karena sini saya juga menyadari di Tayu dulu ya. Jadi saya begitu, saya di SLTA-nya saya pindah-pindah jadi akuntur kan. Akhirnya saya kehilangan jejak karena saya tidak bisa mendapat informasi di Jogja ada sekolah seni rupa. Akhirnya saya berdiri di atas kaki tangan saya sendiri dan izin Allah, jadi saya otodidak. Saya menjadi pelukis otodidak di kampung. Saya belajar dengan eksperimen yang saya dapatkan dari beberapa sumber, tapi tidak akademisi, jadi alam. Saya terus menggali sampai saya di usia remaja, ya saya dekorasi zaman itu. Saya sebut aja layak lah disebut pelukis lah, pelukis kampung ya kan, pelukis kampung. Ya, terima order, lukis foto dan sebagainya. Tahun berapa itu Om? Tahun sekitar 70-80. Dan saya kan menyadari bahwa wah ini kalau saya larut di dalam kesenian saya tidak menjalankan usul. Dan saya kan orang, ya saya dibanding seniman atau pelukis kan saya juga orang biasa. Artinya ini kok nyinggung Amar ini. Enggak. Dulu. Iya. Ya karena saya normal kan. Saya kan harus mikir ini normal ini terus gimana kalau enggak ada penyaluran. Tapi saat itu yang unik gini Gus, yang unik itu label pelukis kampung itu enggak ada artinya. Apalagi saya sudah coba beberapa kali. Mungkin dipandang sebelah mata. Betul, ya. Jadi saya mencoba untuk PDKT. Dan ternyata memang banyak yang menolak dengan halus ya. Karena dipertanyakan pelukis itu apa, pegawai apa. Apalagi mereka om tenaga. Tapi ya alhamdulillah. Jadi ada yang mungkin saya tidak mengerti pastinya. Mungkin Allah sudah menentukan jalan hidup saya. Saya terakhir itu saya PDKT dengan bule. Mungkin setengah diterima, tapi masih gampang. Kok bisa tembus Klaten ya, itu kan orang tuanya. Oh gitu. Ya, tapi kan bapak dinas di sini. Di sini. Jadi bapak dinas di Tayu terakhir setelah stasiun. Saya mencoba memberanikan diri. Jadi saya bilang kalau memang ditolak ya berarti memang tidak. Tapi alhamdulillah diterima. Apakah ada hubungannya dengan Rain Art Studio? Enggak, kalau Rain Art ini kan karena ini kan situs sejarah PJKA atau DKA. Ya itu mertuanya jenengan kan? Ya karena mertua saya orang PJKA sampai pensiun sampai menikah. Sehingga saya mengambil satu nama aja lah, Rain aja. Rain Art Studio atau Rain Art Gallery. Nah itu saya sudah kaji, filosofinya sudah kaji. Jadi kenapa saya mengambil nama tren atau kereta atau sepur ya? Jadi sepur itu berjalan kita tahu lah di atas lainnya sendiri, lainnya sendiri. Jadi dia tidak menggunakan jalan orang lain. Jadi dan dia kan ada jadwal waktu. Jadi kapan dia berangkat, kapan dia berhenti di halte, kapan dia jalan. Jadi filosofisnya itu saya harus terus bergerak, tidak boleh menyerah. Apakah kalau soal hasil kan minallah aja lah ya, bila ta'ala kita. Yang penting kita bergerak saja, jalan aja. Jalan masuk aja. Itu Om, setelah menikah tadi? Iya, setelah menikah saya berjalan aja. Saya blunder, saya ditanya blunder, walaupun saya juga pernah disuruh ngajar oleh kakaknya juga waktu awal. Dia saya bawa swasta. Saya tidak betah juga, wah ini saya bukan tipe jadi guru kan. Yang cenderung kan, kalau seorang guru kan rutinitas ya. Jiwa saya tidak bisa diatur secara rutin. Jadi saya merasa nggak dinamis gitu. Jadi hari-hari begitu aja, walaupun itu pengabdian juga. Akhirnya saya putuskan untuk saya kejar apa aja.
pindah Padahal, Jakarta. ya, padahal sama ibu. pertama sama bule, Ya. tapi bule kan akhirnya 2,5 tahun dia memutuskan untuk pulang. Jaga omah. Ya artinya gini, saya nggak akan bisa mengikuti pola bangun yang tidak standar biasa. Iya, terus Dia minta pulang, ya udah. Akhirnya kan saya menjadi pengembara, pelancong. Jadi saya perantau. Jadi saya P3 juga kan, pelukis pengembara, pelancong juga. Ya. Dalam pengembaraan, Terakhir ini Tamekal. ya, dalam pengembaraan, memang banyak yang saya dapat pengalaman pribadi ya. Kalau pengamat bilang itu gaya saya adalah pengalaman empiris saya karena dan tasawuf memang yang dibutuhkan pengalaman. ya, dan saya ingat juga kata salah satu budir Atamukhiara Sayyidina Ali kan. Ya. Kalau kan ada 10, salah satunya itu yang saya ingat sekali itu pengalaman adalah guru terbesar. Iya. Di samping putus asa itu dosa terbesar. Jadi ada anunya kan, ada kontradiktifnya kan. Jadi kalau kita putus asa itu dosa terbesar, kata Imam Ali, kalau pengalaman itu guru terbesar. Saya kaji kenapa guru terbesar, karena tidak ada pretensi apa-apa kan dia. Iya. Pengalaman kan nggak minta gaji, nggak minta apa. Dari pengalaman-pengalaman itu akumulasi kan menjadi pribadi saya kan. Iya. Jadi saya menjadi pengembara di Jakarta, Bandung. Berapa Saya- lama itu? Ya, jadi dari kota-kota ke kota ya. Artinya dari Bandung ke Jakarta, tapi lebih domisili lebih banyak Jakarta. Sentralnya kan. Karena saya pikir Jakarta bentuknya lebih keras. Iya. Jadi kalau baja itu kalau disangling atau disepuh ya Gus, Iya. itu kalau jadi tajam ya tajam sekalian, kalau enggak ya disinggung ilustrasi baik kan gitu loh. Jadi saya perhitungkan gitu. Sempat no gedek. Ya, jadi saya lebih memilih Jakarta sebagai poros. Iya. Tapi seperti Bali itu ya penjelajahan lah, ya, mengembara. Jadi saya menjadi pribadi yang di samping pelukis ya pengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah itu kan saya ngajinya kan ngaji laku. Iya. Jadi saya ngelakoni jalani proses kehidupan itu di samping hidup adalah perjalanan juga perjuangan kan gitu loh. Dalam perjuangan saya meniti karir dan meningkatkan atau mencari nafkah untuk Iya. keluarga, kan saya banyak dapat karena saya membaca alam. Jadi saya banyak membaca alam. Nah itu Om, hidup itu kan sendiri tapi tidak boleh menyendiri. Nah tidak menyendiri tersebut, saat tadi bertanya Om, adakah kawan-kawan ini di Jakarta yang Om masih ingat? Oh ya? banyak. Banyak ya, angkatannya ya. Satu angkatan banyak. Iya. Satu persatu. Iya. Baik yang kaum seni rupawan dari atau pelukis dari akademisi biasanya, baik yang Iya. tidak banyak sekali, banyak. Jadi apa perlu disebutkan satu persatu? Kan? Iya supaya siapa Ya, tahu ya. ya, Kalau kalau- cucunya Ya, melihat. Jakarta itu kalau saya melihat buku catatan, Iya yang itu, kemarin saya ya, lihat itu. kan banyak sekali. Tapi diantaranya akrab-akrab itu ya ada Sabril Koto, ada Indra Sapri, ya, ada Edi Hidayat, Iya. ada Teguh Tangi, ada Edi Magas, ada Handoyo, ya satu angkatan ini. Iya. Ada juga Juli Kustomo. Iya. Om, bagi mereka yang sudah tiada ya, kita Yang tiada doakan. ya kita berikan Fatihah. Iya, dan yang masih senior, hidup senior, sehat ya. tetap berkarya. Ya, ini untuk Jakarta yang saya dekat ya. Teguh Tangi, masih banyak yang di Bogor ada. Jadi akhirnya selama 30-40 tahun kan saya banyak teman. Iya. Belum banyak oleh belum yang lain-lain saya sebutkan banyak sekali lebih dari 100. Nah Terus? di situ membentuk pribadi saya menjadi banyak belajar. Iya. Jadi diskusi, dialog interaktif ini kan belajar. Iya. Terus pulang itu tahun 2011. 2011 ya. Ya kepulangan saya atau saya pulang kampung itu sudah menjadi agenda saya karena gini, kalau pegawai negeri atau PNS kan 55 dianggap sudah Pensiun. usia tidak produktif. Iya. Tapi saya bukan menganggap saya tidak produktif. Iya. Saya berpikir boleh. Gitu. Saya menggunakan asas kebijakan. Iya. Kalau para winasis itu kan ngendikane kan sing wicaksana. Jackson. Hendaklah menjadi pribadi yang bijaksana. Bijaksana itu ya saya mau menikah bijaksana toh. Iya. Mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, saya harus berpikir
tidak mentelantarkan keluarga saya. Ini inti itu. Itu iya, karena hampir separuh perjalanan pernikahan saya kan saya buat menjadi pengembara. Opera, saya menjadi opera di kota besar. Nah kalau saya tidak bijaksana kan hari sepuhnya kuliah kan terlambat. Iya. Enggak saya temani. Kalau untuk saya punya slogan begini. Dalam sendiri saya tidak pernah merasa sepi. Iya. Dalam sepi saya tidak pernah merasa sendiri, itu kan saya. Iya. Tapi kan saya nggak mungkin menggunakan ego. Nggak mungkin. Saya harus bijak kan. Iya. Karena saya makhluk sosial. Saya manusia yang di tengah-tengah masyarakat. Saya istilah jenengan itu hablum minan lah. Insya Allah akan gitu. Iya, Kalau enggak kan saya timpang, enggak balance gitu loh. Anu, Gus Amar, selama Om pulang ini kan penjaringan masih di Timur Tengah. Ya awal-awal ya. Iya, terus ini sudut pandang yang lain ini Gus, dengan memandang khaliyah Om ini dalam pengalamanmu sampai kamu juga melukis yang ada ini mengalih ke lukis wayang, kemudian dari wayang Puntadewa ke Kresna. Yang kita tanyakan sejauh mana panjenengan sehubungan dengan Om ini pulang dengan nawa itu tidak untuk pensiun ya, tapi untuk berkarya ini yang Anda lihat terus. Ya dulu awalnya saya kan sebelum mengenal beliau, Iya. saya sudah melukis di studio saya sendiri hitam putih itu setahun. Iya, potret itu. Berat. Nah mungkin kan ada semacam kejenuhan di situ. Kenapa saya cuman ini saja, lalu ingin berkembang, ingin ini, lalu kalau ingin berkembang itu bagaimana, lewat siapa, terus harus ada, saya harus bisa mengamati pengalaman orang-orang lain yang lebih ini dari dekat. Lah, kalau kau bilang seperti itu, kalau begitu jenengan ke Om ini hampir bersamaan dengan saya waktunya. Itu 2015 mungkin. Oh, terus? Jadi ada teman yang mengantarkan saya ke sini, lalu setelah berkenalan dengan Om Mario, beliau sangat ramah menjamu saya di sini. Dan Kalau jenengan bilang apa ini ruang apa? Serawung apa tadi? Iya. Ruang sedulur apa? Rumah pas dulu. Rumah paseduluran. Ini anu teman-teman, kami potong sebentar. Ya apa? Ali ini Sugeng Rawa ya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Ini ditunggu banyak anak tari supi juga Habib Ali ini. Terus ya setelah itu saya utarakan niat saya pengen lebih istilahnya dari yang saya lukiskan yang nyata-nyata atau realis. Saya pengen cuma menyebut berguru loh, ini moh soalnya. ya saya ngenger. Silaturahim ke tempat omnya. Ya, gitu. Ya setelah itu beliau, ya saya banyak belajar dari beliau, termasuk bagaimana cara melihat orang yang pengen belajar. Yang penting punya potensi itu sudah cukup, dan punya semangat untuk terus menerobos batas-batas. Dan beliau juga mempersilahkan saya seperti itu. Lah, tapi kan antara garis pensil dengan garis kanvas lah Om. Iya. Tentu garis lengkap apa tuh nuansa perasaanmu Iya, beda. nampak terasa gitu ya. Ya beliau hanya ya wes itu kanvas, coba pengen gambar-gambar apa. Terus Nah, setelah itu ya saya terus saya pengen yang lebih. Beliau sudah bisa membacanya, lalu coba ini didasari apa, backgroundnya dibikin, terus ini Semar coba dikandeli apa siapa. jenengan kok mboten membegitukan saya Om. Nah, Potensinya mungkin yang bukan, kurang. karena waktunya jenengan yang tidak seperti bersama Oh, gitu. gitu ya. Jadi saya kepengennya intan kok waktu itu Itu intan. ngangguran Om. Saya Iya. bangun tidur ke Dan ke sini, sini pulang kok. makan, mandi ke sini lagi sampai Waduh. malam. Iya. Aku Ini kudu loh. ngono. Iya, enggak loh. Iya. Jadi gini loh. Iya. Ketika itu memang tidak hanya Gus Amar, ada beberapa memang
saya biarkan aja. Ini kan kalau di sini kan tidak mengganggu ring rumah tangga ya. Iya, Tidak ada ewoh lah. Yang penting kita tetap menjaga norma. Tapi di sini kan mau sholat, mau mandi, mau apa kan. Iya. Sehingga dia lebih intens di sini. Tapi setelah saya lihat sudah dewasa, saya ngomong juga agak keras menurut. Malah kalau boleh begini, bocah-bocah tumbuh keras loh. Kok keras ini kan saya bilang gini. Ibarat burung, awakmu iki wis ngedom. Lah, wis metu lari. Jadi hendaklah mulai secara alami ya, saya membaca itu mulai terbang dari ranting satu ke ranting yang lain. Tidak harus terbang tinggi karena hidup ini proses. Iya. Jadi metamorfosis. Jadi hidup ini proses. Dari proses itu kan menurut saya kan antara lahir dan mati sudah jelas ya. Lahir dan mati itu awal dan akhir. Tapi di dalam proses itu kan ada perjalanan, ada perjuangan, ada tantangan kan, ada challenge kan tantangan. Dan terakhir puncaknya kalau seusia Om Mario ini sudah tidak ada yang dibanggakan kan. Ya pengabdian, pelayanan terpadu kan gitu. Karena gini Om, ketika orang sampai ke puncak tidak ada hal lain kecuali mengelurkan tangan. Betul. Untuk memandu Iya. yang di bawah. Kemarin ada satu teman kami dari musik dari Pati. Saya tanya malah kau tahu sini. Katanya dia dari website kabupaten. Dia menanyakan pertanyaannya unik. Saya tidak pernah punya tamu tanya begitu. Jadi kalau soal pertama silaturahim, pengen ke Pani Om Mario, sampai kali Om. Berarti tanggut hal profesi. Iya. Katanya profesi apa? Yang dengan kan pelukis, kita punya tercatat di dalam publikasi bahwa itu kan saya bilang itu kan hanya catatan masalah artinya. Yang penting ya laku artinya berbuat saja sebagai bentuk ibadah kita. Iya. Saya tanya, Mas profesinya apa? Lukis, enggak, musik. Pemusik. Namanya terakhir. Yang ditanyakan sederhana. Bagaimana Om rasanya orang yang dalam karirnya itu sudah mencapai puncak? Ini pertanyaan waktu ini. Saya tanya kembali. Sebelum saya jawab, saya tanya juga. Jenengan di samping musik, ya, dia musik profesional. Ya. Pernah hiking, artinya naik gunung. Itu nanti ini yang repot. Ya gini, saya membuat ilustrasi orang yang mencapai puncak dalam semua karir ya, apakah itu seorang ahli spiritual seperti para ustadz atau para dai, juga seniman, budayawan. Ini enggak jauh beda seperti puncak, menaik puncak gunung. Iya. Jadi yang kalau pertanyaannya rasanya bagaimana, yang mengasihkan itu kalah naiknya. Kita mengalami banyak kendala ya, ada jurang terjal, ada belukar duri, ada binatang liar, binatang buas, yang semua harus kita halau kan, harus kita kita tepis, kita siasati supaya tidak mencelakai kita. Cuaca ekstrim kan itu. Kalau sudah sampai puncak, ya sungguh tidak ada apa-apa mau di puncak kok. Ya kita tinggal menikmati sama kita kalau mau berzikir di rumah ya kita syukur alhamdulillah saya selamat sampai puncak, dan di puncak ini ya lalu memandang lembah. Memandang kalau ke bawah ini lembah, kalau malam hari ya bintang bertaburan. Iya. Sebagai keagungan ilahi, sebagai keagungan Tuhan kan itu. Jadi nggak ada yang perlu disampaikan rasanya bagaimana, nikmat apa tidak nikmat, enggak. Nah gini Om. Proses itu tadi yang membawa kita bisa merasakan. Iya, coba Amar, tadi Om bilang proses yang telah kau lalui ya, sampai menemukan format ya. Karena kamu tadi malam bilang kayak oro-oro ora jelas genre gitu kan. Coba masuk beliau yang menekan. Lah ya, yang Anda rasakan bagaimana? Jadi ketika memang banyak yang berkarya di tema itu atau di ring itu, nanti memang nenda jadi yang paling istilahnya atas ya, kalau bertahun-tahun cuma dekem di situ yang goiman kan. Iya. Jadi kita harus cari celah-celah atau ring-ring atau rel kita sendiri, di situ kita terus maju terus. Pokoknya kalau memang nabrak ya berarti sing salah kan yang sana, namanya kita kan gitu. Ketika kita sudah jamnya, sudah di realnya, kalau ono sing ngalangi ya berarti ya. Nah, Anda sudah menemukan ya format itu. Ya alhamdulillah, walaupun
Ya beliau kan modelnya bukan langsung menyuruh atau ini kan enggak. Malah dibalik itu saya lihat penjenengan iya. tadi malam aku sebut di tengah sepi mengolah diri, Betul. di tengah sepi menempa. Iya betul, memang harus gitu. Iya. Ya emang harus ya termasuk beliau cara menuntutnya begitu, dan saya juga saya lihat memang itu cara terbaik, karena bagaimanapun juga yang inti kan potensi dari manusianya sendiri, Yes, kembali lagi ke manusia, SDM-nya. Nah, jadi didulang terus kan nanti capek sing dulang. Orang dewasa. Ya. Dan secara alami kan saya bisa melihat iki wis wayahe mabur, senajan belum terbang lala ke angkasa raya. Cakrawala ya. Ke yang mengitari langit dan samudra luas belum, tapi sudah harus berlatih terbang dari dahan satu ke ranting yang lain. Itu kan mengolah antara cipta rasa dan karsanya pribadi, bukan Yeah. bukan cipta rasa, bukan cipta rasa dan karsanya saya, bukan. Iya betul. Saya bilang hampir semua, termasuk anak saya, ponakan semua, bahwa jadilah dirimu sendiri sesuai dengan cita rasa, sesuai dengan karakter atau kepribadian yang diberikan Allah. Masing-masing kan sudah diberi Ya, bekal. tadi yang Tinggal saya mengolah. katakan tadi, kamu boleh sendiri tapi jangan menyendiri. Ya, ya. Kata Rumi lagi Ya, Om. betul. Boleh berjalan bersama, tapi kau harus tahu, kau harus berjalan di atas kakimu sendiri. Iya, Jadi walaupun searah arus tapi kita berenang dengan sirip sendiri. Iya. Soalnya Bahasa Persiane biasa ini. lupa. Kalau Om, ya terus sebentar lagi kita mau selancar melihat lukisan Om yang cerita. ya boleh. Ya, Ya, boleh. jadi mau apa lagi Om? Enggak, ya itulah. Jadi saya selama kurun waktu 30-40 tahun itu menjadi pengembara, sehingga saya mampu berdiri di dalam proses berkesenian saya itu. Saya elek apik wis pokoke nganggo sepatuku sandalku dhewe. Tidak ada pensiun. Ya, dan tidak mengerti. Kita kalau bahasa yang akademisi atau anak-anak muda begini kan, kita harus terus berjalan. Cuma turun aja kan, nggak ada, tidak ada istilah berhenti ya. Jadi sampai akhir hayat. Ini Om, kita mau berjalan dengan Monggo. bercerita tentang berbagai ragam genre ini namanya, supaya menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia. Monggo, mulai dari sini. Mana, nanti ya. terus masuk. Sambil Ya, jalan ya, Om. sambil jalan, monggo. Jadi Nah, ini dari mana lukisannya dulu? Amar ini. Ya, Ini, Om. Ini karya Gus Ahmad. Ya. Yang menjelaskan Gus Ahmad dulu. Itu apa? Dua tokoh. Gus Ahmad yang mana? Iya. Ya Kunto Dewa dengan Kresna kan. Bagaimanapun juga sebuah komunitas atau sebuah apapun itu perkempelan memang butuh sosok yang Ya tadi kok ya saya mikir gitu, kalau ini kedua-duanya lukisan Amar kok ya dari Puntadewa ke Kresna tadi. Iya. Nah, juga ini backgroundnya kan Mario sendiri yang Iya tadi. ada 4 unsur itu, tanah, api, Api, terus air dan angin. Terus yang lain ini Om jenengan Ya. berkisah tentang bentuk-bentuk lukisan ini Ya, sampai kalau nanti yang di dalam. di luar etnik ini dulu ya. Ya. Jadi ini banyak yang jadi multi tafsir ya. Jadi Iya. ada yang interpretasinya itu kok kayak salib pemuda. Kalau salib kan ke bawahnya lebih panjang. Ini kan jadi 4 bidang. Kok kayak sing geger saiki. Iya, 4 bidang. Ini 4 bidang. Jadi Iya. secara filosofi saya menyimpulkan tentang 4 nafsu kita Iya. atau 4 anasir yang ada di diri kita. Nah, Oke. Dan dengan- membentuk love ya. tidaklah di setiap elemen itu harus ada kandungan cintanya. Wah. Tanpa cinta ya akan anarki, pasti akan Amal pun tidak akan dihisap. Ya, akan mengalami distorsi. Iya, salah. Tindak-tindak penyimpangan. Iya. Nah, puncaknya itu kan menjadi bolong. Bolong itu artinya bukan lubang dalam konteks cacat, tapi legowo. Iya. Jadi saya belajar, maaf ini saya tidak sedikit pun mengajari atau saya seperti orang yang sudah sufi atau suci, enggak. Jadi saya melukiskan sesuatu yang menurut saya
saya harus belajar dari lukisan saya. Jadi refleksi ini dari saya kembali ke saya. Kalau yang lain mau mengikuti monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi ini yang jelas inilah bukti cinta kasih. Jadi apa bolong, legowo, wis to arep sapa sing teko monggo dihormati. Mencari apa ya? Ya. Ya, Datanglah datang siapapun. ini Kalau tidak ini, mikir-mikir ya. ini kan bukan lukisan ya. Ini kolase. Ini namanya kolase. Jadi ini termasuk bagian seni rupa kan? Iya. Bagian seni lukis, cuman dia menggunakan media atau perangkat yang sudah ada, artinya tidak dengan Goresan. Jadi ini kan simbol-simbol aja, jadi simbolik banget ini. Kuda kepang ini saya menganggap bahwa diri kita manusia itu ya seperti kuda. Iya. Ibaratnya seperti kuda. Bahkan kalau Plato kan bilang, Plato itu mengibaratkan kita ini seperti kereta yang digerak oleh 4 kuda. Iya. Nah, karena saya ini lahir di pesisir, saya akan mengambil tema yang dari akar budaya lokal. Walaupun banyak yang mencibir, artinya sopo sing gelem tuku masang wedi. Ini bukan untuk nakutin atau untuk dibeli, ini untuk bacaan saya. Jadi ini kuda kepang. Kenapa kuda kepang saya ambil? Jadi kepang ini kan saya memaknai kan totonan. Jadi anyaman, tatanan, kudu ditoto. Hati saya harus tak toto. Iya. Iya bisa nih hidup prasojo atau urip prasojo. Matanya merah dan putih. sangat tanah air ya? sangat Indonesia banget kan, sangat harga mati. Terus kenapa pakai cermin? Supaya mata kasat mata lahir saya itu bisa melihat, bisa membaca sesuatu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi Wah, itu lebih dalam lagi Om. ya sebagai cermin. Apa yang kau lihat itu refleksi dari Iya, diri itu iya. sendiri. Terus Om, Terus ini kan atau nggak saya bikin asal-asalan ini, tapi yang penting mewakili bahwa ini yuk sarangan Om, hitam dan putih. sarangan masa ini. Ini hitam dan putih. Jadi manusia itu kan punya sisi gelap dan sisi terang. Ah ya. Jadi manusia itu dalam pikirannya yang berhubungan dengan nafsu itu ada sisi gelapnya, tapi ada sisi terangnya. Di dalam sisi gelap juga ada mata yang putih, di dalam sisi putihnya juga ada hitam, kayak yin yang gitu. Yes. Tadi saya mikir kalau digadok itu yin yang. Iya, dua sisi, hanya bentuknya beda. Ya terus Om, ini Ya, kita terus masuk sebentar. masuk sebentar ya kita. Apa itu dulu? Oh ya, boleh. Ini. Nuwun sewu ya. Ya, nggak apa ya. Ya. Ini lukisan Habib Ini Anseng. bebasan yang itu ya. Bebasan, ya. Bebasan yang sana yang potret kasih sayang juga itu seorang adik, seorang kakak menggendong adik. Karya Habib Hasan Pak Abud. Sedulurmu Beb? Masih. Masih ya, sama Mbak Bud. Amin. Ya. Ana Basuro. Basuro, oh Basuro. Sama Habib Ahmad Basuro. Pati lah. Oh iya. Kita sering ketemu. Aceh. Terus Om, ini sama kuda lumping tadi ya? Ini Jaran Kepang. Kalau saya tidak mau disebut kuda lumping, Jaran Kepang. Karena setiap daerah kan punya istilah yang beda. Kalau kuda lumping Jawa Barat. Ya, Jawa Tengah aja ada beberapa daerah beda. Kalau di Jogja Jatilan, kalau di Semenanjung agak Jawa ke barat sana atau ke selatan itu Tugel, Banyumas, Cilacap. Saya menyebut Jaran Kepang. Jadi tetap Jaran Kepang. Jadi jarannya dikepang, ditata. Dikepang. Nafsu kita tata, bukan kita bunuh, kita pikirkan karena itu sudah Kita kendalikan. kita tata supaya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tugasnya. Jadi, ini kenapa? Ini kan kisahnya lucu. Jadi ada sulingan punya Agus Samar ini pecah. Saya terpikir wah ini enak gue sesanti ini kayak semacam kata-kata yang bisa dimaknai lebih luas.
Jadi ini kan kayak pantun lah, ini pantun lah. Iya. Jadi judulnya kan Jaran Kepang Nggawa Sulingan. Iya. Lamun rumangsa numpang ya kudu kelingan. Oh, Nah, kalau kita ini kali ini numpang sama Allah ya kita kelingan sama Allah. Diulangi, Iya kan? diulangi Mbak. Jaran Kepang nggawa sulingan. Yen rumangsa numpang ya kudu kelingan. Kan itu kelingan. Repot tuh, kita numpang kok. Saya numpang sama boleh karena ini kan Asik. sama juga aja kan. Ada kan banyak. Nah, ini cermin-cermin lama ini kan sebagai bentuk bahwa kita harus terus bekerja. Hati pun dari Iya. Ya, Insya Allah. Terus Om ini teman-teman. Sini. Ini lampunya Om. Ya, ya. Wah ini dari mana dulu Om ini? Soalnya Banyak banget ya. itu ada teman-teman di gudang. Wah, ya, Ada lukisan. Ada di sini aja. Ya di sini aja Om. Iya, yang ada di sini. Yang aja. kelihatan aja. Yang terlihat aja. Kita Dari mana Om ini? Jenengan kasih wawasan ini soalnya. ya gini lah. Seputar ini aja ya. Ya. Nah, ini boleh ini Pak. Oke. Ini Ini sama tadi ya? sama. Jadi ini Jaran Kepang juga kan. Iya. Jadi ini kan judulnya kan selalu bersama. Artinya si hitam dan si putih selalu bersama. Cuma hendaklah yang putih ada di permukaan lebih. Di atas. Memimpin. Ya. Nah, ini saya kan juga terinspirasi dari beliau ketika beliau fokus di Jaran Kepang. Lalu saya melihat saya punya kecenderungan di wayang. Iya. Nah, saya tekuni di situ. Nah, beliau eksplorasinya sudah bertahun-tahun dan karyanya juga banyak dan saya juga terinspirasi dari Nah, kalau yang ini non etnik, jadi ini di luar etnik. Ini sebenarnya kan saya kan bukan ahli kaligrafi Iya. dan saya tidak pernah mempelajari kaligrafi. Cuman secara tidak sengaja itu ada Oh, yang ada bisa lafal Allah itu. lafal Allah. Jadi ini kan judulnya kan komposisi sajadah. Jadi dimensinya ini membentuk seperti sajadah yang ditumpuk-tumpuk. Jadi ini lebih ke persoalan bimbo. ya, sajadah yang hijau. Nah ini masih seputar Jaran Kepang, jadi seperti ini juga Jaran Kepang juga. Iya. Wah ini kalau dilihatkan semua tidak cukup Ya, cukup seharian ini. ya. Itu juga Jaran Kepang. Jaran Kepang juga. Iya. Besok ini. Ini padahal bahannya dari cat biasa Om ya. Ya, jadi dari cat tembok malah. Cat tembok, cat tembok. Jadi saya sih berkarya tidak berpikir harus medianya yang mahal, enggak. Tapi sejauh mana saya bisa menuangkan dan itu mampu menyelesaikan saya. Karena kadang-kadang dengan cat yang bagus pun kalau kita nggak selesai kan nggak jadi karya. Iya. Percuma sia-sia materi. Patokan saya media apapun harus selesai. Ya coba teman-teman ditunjukkan ini sekilas saja. Wow. Ini lukisan semua ini, tumpuan. Ya, sudah cukup. Ya, itu Kresno itu cokronya Ya. aku sama. Iya. Ini dinikmati semua udah selesai. Ini, nanti Om, masih ini kan baru jalan-jalan. Masih ini sebentar. Iya. Bersama yang persiapan menutup Oh iya masih lukisan. ya. Langsung. Ya ntar sebentar dulu. Sama Om sini. Ya sudah Ya, gitu. Om, ini masih aja. Sebentar Om, kesini dulu. Saya terima kasih Om. Ya, sama-sama. Mengganggu Mengganggu kemerdekaan. kemerdekaan dan saya berdoa untuk Om Amin. sehat selalu. Amin. Amin. Anak putu Iya. sehat dan Yang penting itu. iya. Dan Om sendiri melatih mendidik anak-anak tentang sedulur. Memberitahu. Iya. Jadi memberitahu. Masya Allah, dan ini bagian dari cinta menurut saya. Iya. Dan ini Om, liputan pertama. Nanti ada lagi yang secara khusus Om. Ini saya ingin menunjukkan kepada anak-anak muda betapa kalau hal seperti ini dimiliki di kampung-kampung mereka bersama. Ya. Itu sangat-sangat menikmati di kampung. Betul. Indah. Indah ya. Memang harus butuh keberanian untuk Iya. untuk menciptakan ruang itu. Iya.
Ya bedanya nanti di situ, jadi mana yang berkarakter dan mana yang bukan itu ketika mampu menciptakan ruang suasana sesuai dengan kepribadiannya. Sampai saya bilang sama Gus Amar, kalau ke Tayu itu saya anggap destinasi yang alamiah. Mau ke jenengan bisa, ke Amar bisa, ke siapa tadi, Oki Imron bisa. atau apa gitu. Kan seperti tercipta secara alami. Itu yang kudangan saya kan gitu. Memang ya kadang-kadang saya bilang sama Gus Amar bahwa saya sendiri itu mendidik diri saya keras. Keras dari saya keras, tapi kerasa saya kan tidak tidak benci. Jadi saya sayang. gojlok diri sendiri Iya, loh. saya keras karena ben dadi nek dadi kan di Sawang kan wong tua kan, orang tua itu kebanggaannya kan kalau melihat anak keponakan handetolan itu, nek saya berhasil. Lah berhasil itu kan ukuran saya bukan materi, Iya, benar. bukan non materi. Berhasil itu ngadeg karo sikile dhewe Iya. atas kehendak itu, atas Sangat, kekuatan dari Allah. sangat sufistik. Iya, jadi Itu kalau boleh disebut raja sejati. waduh, Kalau tak punya kerajaan, gitu kan? Itu sufistik sekali. Yang penting jangan raja singa. iya, iya, ada. Astagfirullah. Iya, benar gitu. Dan Om, ini kisah panjenengan bisa diperpanjang pada liputan berikutnya Om, karena saya akan sering kesini dan ruang ini ya saya didik ke anak-anak, kalau ada ruang kosong seperti ini dimanfaatkan untuk bikin galeri. Makanya kan gini, ini kan rumah tua ya. Lah Itu iya. sejarah PJK atau waktu itu DKA, Jawatan Kereta Api zaman Belanda. Ini peninggalan Belanda. Rumah ini sudah berusia 104 tahun, Ya. 102 tahun. Karena didirikan tahun 1918, sekarang 1920, kan 2020. Iya. 2020 berarti ya 102. Bayangkan bangunan 102 tahun. Nah kalau tidak saya manfaatkan, kalau saya sulap jadi studio atau galeri seni, ini akan menjadi kerajaan makhluk halus, Oka-oka. oka-oka gitu. Saya saya juga bilang dengan siapa saja kamu, saya ini numpang dengan siapa, numpang dengan bule, karena yang punya wewenang kan bule dan kerabatnya ya, saudara-saudaranya, karena yang putranya, yang bapaknya dinas PJKA kan bukan bapak saya, bapaknya bule. Ya itulah kenapa Jalan ke Panggung Amar Suri. saya tanya kriteria apa calon istrimu. Sederhana dia. Kalau saya kepingin kayak dulu. Iya, Ini Om iya. Aryo. Iya itu betul. Pomah dari ngono. Dan gini, mungkin gini. Yang Mungkin ini Betul, mau betul, takut betul. kok nak kecerdasan dia dikerabus gitu. Jadi memang gini, Iya. saya kan Seru ini iya Om. seru. Jadi saya kan dari awal bilang, jadi ketika itu saya mengidolakan harem atau cewek yang setara dengan saya. Nah, Apa SDM-nya, kecerdasan. SDM-nya, kecerdasan intelektualnya, ya dari IQ-nya, IQ-nya kalau bisa. Lah saya bilang, wah, lah kok permintaannya kok oke banget kan, ya berlebihan banget gitu loh. Itu keinginan. Keinginan, saya bilang bahwa kalau bicara keinginan nggak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Iya, jadi yang dihadapi kenyataan. Ya, keinginan itu ya ada hal yang kita perlu ketahui ya, terutama harta, tahta, wanita. Ini kalau kita keinginan menjadi imam atau menjadi komandan, ini kita akan kacau. Kacaunya akan belangsakan apa? Tidak ada habisnya. Ono syaire pura kan. Seperti mergo air laut. Semakin kita rego, Semakin semakin dahaga. haus. Tidak ada batasannya karena kalau keinginan kan sumber daripada Ya, penderitaan. Dan ini kalau kita gabungkan dengan nafsu ya, kita akan pontang-panting ikuti keinginan. Pontal-pontal. Iya pontal-pontal, ngonyowor kok gitu loh. Akhirnya saya realistis. Jadi gini, ya udahlah, saya coba dari satu pintu ke pintu Wah yang ini lain. kok nanu Ya. nih, nasihati Amar ini. Iya, enggak. Jadi gini. Ya, sudah saya baca kok. Jadi sebenarnya saya nasihati diri saya. Jadi bahwa saya harus realistis. Nah, enggak, saya akan kewalahan mengikuti imajinasi saya, mengikuti keinginan saya. Wah, enggak ada batasnya. Tidak ada batas. Masya Allah, benar lihat. Akhirnya saya menyadari, udahlah, yang penting gini. Wah Omar ini. Walaupun ini disharmoni, saya kan jago. Artinya saya kan pelukis. Iya. Saya pasti mampu, insya Allah mampulah membuat harmoni. Iya. Dengan cara apa? Ya saya ngalah ning ora kalah. Jadi saya tetap menggunakan
semboyan itu kan, laki-laki harus di atas, iya kan, laki-laki harus di atas Gus, tapi tidak menjajah. Jadi Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa kan saya pakai, tapi saya tidak kalah, cuma ngalah untuk sesuatu yang baik. Contohnya itu tadi, kalau boleh ada acara yang berhubungan dengan kemasyarakatan, saya ikuti aja. Walaupun pakai batik juga risih saya, tapi apa boleh buat saya pakai batik. Kata boleh gini, lu pakai batik keren, keren soalnya emang tak keren kan saya bilang gitu kan. Ini Om, Iya. saya terima kasih Iya, ini sama-sama. lukisan panjenengan Darwis Touch Ya, teman-teman. 2020 kan. 2020 Ya. dan itu nanti akan menjadi pembuka dari galeri saya di Semarang Om. Iya. Dan perjumpaan ini akan ditutup dengan goresan Gus Amar Gus Amar. yang telah jenengan Ya. tempa. Ya. Anu lah, telah diajak menelusuri kehidupan yang tidak wajar, yang antu blau. Iya. Ini saya pikir cukup ya dengan garis, jadi ini antara garis vertikal dan horizontal. Itu Horizontal dulu. tembusnya anu. Jadi Om. ya, jadi ini kan siksa kan. Iya, Jadi dalam hidup. kehidupan, terutama jenengan sebagai dai kan juga mengalami kondisi yang Siksak tidak linear tidak linear, tidak. Tapi tetap aja pada puncaknya. yang melangit dan itu cokro juga itu Gus. Tembusnya kok cokro. Jadi apa? Itu ada lingkaran. Lingkaran. Ono urute tari supi. Iya. Jadi makanya bagi sama tidak ada lingkaran kan tidak berhubungan dengan tari sufi kan. Iya. Dan ini kan ada tawaf kan, ada lingkaran. Oke, Jadi syukur. semangatnya itu dipupuk dari hablum Tekan dhuwur jebule uleng-ulengan. Kan dulu mubeng sesek. Wah, lah iki kepiye kok malah mubeng sesek. Oke, monggo gitu. Iya. Saya pikir cukup. Ya, terima kasih Om. Sama-sama. Dilanjut Gus, silakan dan kita pakai selawat sepanjang Gus Amar menggoreskan kanvas. Ya. Yuk, bareng yuk. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jauh indallah innal ja'uk lidhambi yastaghfirunallah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jauh indallah innal muslimina qad ja'uk lidhambi yastaghfirunallah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jauh indallah innal muslimina qad ja'uk lidhambi yastaghfirunallah ya sayyidi ya Rasul
lahul jahu indallah innal musli'ina qad ja'u Teman-teman semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia, ini ditutup Gus Amar ini. Gimana Gus ini keterangan seandainya boleh diterangkan? Itu tulisan yang sering digaungkan oleh ini satu kata oleh para sufi dan terutama Maulana Jalaluddin Rumi, yaitu hij, artinya ya tadi suwung, hamba, ora ana apa-apa sing ana mung dudu. Kan gitu. Nah, jadi memang walaupun kita ini penuh dengan hiruk pikuk semacam ini dalam berjuang, tapi paling kok ya suwung itu. Sunyo ya. Nah, termasuk syairnya Maulawi kan, dunya hame hij wa ahli dunya hame hij, hij baroy hij bar hij mabij. Dunia ini hamba, ahli dunia ini hamba, wahai hamba, demi hamba jangan berlilit pada hamba. Luar biasa. Luar biasa. Ini satu bentuk rasa syukur saya Iya. sebagai om atau sebagai orang tua ketika saya melihat anak-anak atau generasi di bawah saya itu mampu terbang atau mampu berdiri di atas kaki tangannya sendiri, walaupun tidak meninggalkan nilai silaturahim kepada orang tua. Bukan bentuk dengan kemanusiaan, tapi Gus Amar berdiri dan terbang dengan sayapnya, apalagi jenengan Kiai Budi terbang, yang lain-lain. Nah, apa Om Mario enggak gitu ya? Saya dulu begitu, kalau sekarang kan saya terbang sekali waktu karena kan sudah ringkih. Jadi yang terbang sekarang saya, insya Allah doa saya sama Gus Amar. Bergegek-gugek. Ya, karena itu menyesuaikan kondisi dohirnya. Jadi dohir saya, fisik saya memang harus sudah banyak didudukkan supaya tidak ngoyo-woro kan. Ya Om, matur nuwun. Dan ini delalah nih teman-teman, siaran kita ini satu pas 17 Agustus peringatan HUT RI yang ke 75. Yang kedua itu pas hari Muharram, 1 Syuro tahun baru Hijriah. Dan tentu ini hal yang rahasia tapi kita nikmati.
teman-teman tetap semangat. Gini Om, semangat. Itu Ajib. Nah, dan sekian. Jangan lupa loh teman, ini like, share, and comment, and subscribe ke Kiai Budi Channel dan juga Amar Abdillah di YouTube ada. Dan kita membentuk masyarakat medsos untuk saling like, saling komen, saling subscribe. Kita sebut sedekah. Matur nuwun. I love you semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.